salam sayang sahabat Eyang. Pada hari ini Eyang akan memberikan ulasan atau kiat bagaimana kita mau biar orang laki-laki ini tidak seenak-enaknya mempermainkan wanita atau perempuan. Di sini Eyang akan memberikan kiat ya. Ada kain. Kain ini terdiri daripada 5 warna ya. 5 warna artinya mana yang hitam? Iya itu. Ini masih belum. Nah. Ya. Ini ibarat kakang kawah adi ari-ari ya. Hitam lambang daripada kekuatan ya. Kalau manusia perempuan mau melahirkan dia ngeden lebih dulu. Ngeden ya. Kemudian putih. Putih sama dengan ini air ketubah. Biar air ketubah ini pecah ya. Ini barulah kita jemput si jabang bayi. Jabang bayi ini warnanya merah karena identik dengan darah dan dengan kita sendiri. Ini air ketubah, lambang daripada kesucian, lambang daripada air ya. Kemudian merah. Merah ini sama dengan kita sendiri si jabang bayi ya. Warnanya adalah merah ya. Masih berlepotan dengan darah. Kemudian dicuci. Setelah merah barulah dia plasenta atau ari-ari ya. Setelah ari-ari barulah warnanya hijau ya. Hijau. Di sini itu adalah sarana untuk membungkus agar burung orang laki-laki semuanya tidak boleh terbang ke sangkar lain ya. Biar burungnya tetap terbang di sangkar sendiri seperti itu. Dan ini ada foto laki perempuan ya, sengaja tidak yang perlihatkan karena bisa berbahaya ya. Ini laki-laki dan perempuan ini adalah sang pelakor. Dia nggak cinta sebetulnya sama abang-abang ini, tetapi dia menguras duitnya. Duit mulu. Tapi kalau dengan orang lain, si abang ini tidak bisa berdiri burungnya. Tapi kalau dengan dia bisa berdiri. Diapakan gerangan? Ya inilah sarananya. Ini adalah penguncian. Bagi istri-istri jangan menangis. Gak usah ditangisi. Masalahnya orang-orang kayak gini ini gak setia ya. Perlu kita bikin gebrakan untuk mengapokkan agar mereka gak sewenang-wenang mempermainkan diri kita ya. Di sini ada foto laki-laki dan foto perempuan. Ini akan aku suruh bakar. Dan kita juga punya undur-undur. Ini ada binatang undur-undur namanya. Undur-undur ini yang ada di tanah-tanah kering ya. Dia kalau jalan itu bukannya maju tapi mundur. Kalau dia berselingkuh dengan orang lain, dia nggak akan bisa maju, tetapi dia mundur ya. Dan setelah undur-undur nanti dipasang, disatukan ya. Terus di sini juga ada, ini adalah benang. Benang ini tidak boleh digigit dengan gunting, nggak boleh dipotong dengan gunting, tetapi dengan gigi kita. Ya. Setelah dia ini kita pegang-pegang mungkin 7 kilan dari tangan kita, terus kita sediakan benang. Di sini juga ada 2 buah pinang. Mana pinang? Ini pinang adalah barang perempuan ya. Apa yang kita setelah beradu, telah bersengkama ya, sudah mengering, kita elap dengan tisu,
kemudian kita taruh di tengah-tengah ini. Nah, kita ikat dengan benang. Setelah kita ikat dengan benang, prosesinya selesai ya. Kemudian kita doakan, kita masukkan ke dalam periuk ini. Periuk yang terbuat daripada tanah ya. Periuk yang terbuat daripada tanah ini kita kirimkan. Sehingga periuk ini nanti kita tanam di depan rumah boleh ya. Terus di kantor kalau memang punya kantor sendiri, kalau nggak ada ya belakang rumah ya. Terus kemudian harus 3 ya, tiga tempat, di kantor depan, rumah pintu belakang, rumah pintu depan ya. Itu kemudian kita nanti nggak usah berdoa karena doanya sudah dari eyang. Otomatis kalau dia mencoba sama orang lain dia akan kesal karena dia tidak bisa berdiri kalau dengan orang lain kecuali dengan yang empunya ya. Pinang itu dimaksudkan sebagai apa dan fungsinya sebagai apa ya? Pinang ini adalah kemaluan perempuan ya. Fungsinya untuk menyimpan tisu yang untuk laki perempuan yang sudah keluar itu kita keringkan, terus kita ini kan ditaruh di buah pinang, kita ikat dengan benang yang sudah diajarkan kepada para ibu yang tersiksa batinnya. Nah, itu dicampur juga dengan apa, binatang undur-undur. Iya. Pinang, undur-undur dan yang lainnya itu dicampur semua ya. Dicampur. Nah, kalau sudah semua lengkap sama undur-undurnya sama buah pinang, baru kita masukkan ke periuk tanah itu. Setelah dimasukkan ke periuk tanah, baru kita kirimkan ya. Nah, kalau untuk kan ditanam itu yang ya periuknya dan isi-isinya itu kan ya ditanam di tanah. Nah, kalau misalkan nggak ada halaman rumah, itu misalkan tinggal di kontrakan, nggak ada tempat kerjaan, tuh gimana yang? Ya, atau ada pot ya. Oh, kalau di pot juga nggak apa-apa? Di pot nggak apa-apa ya. Tapi jelas dong potnya mati karena termakan oleh guna-guna. Oh, pohon yang ditanam itu akan mati ya? Mati. Ya. Tapi kalau misalkan tanahnya aja yang nggak ada tanamannya, nggak ada pohon-pohonan, boleh bebas ya? Beripun ada tanaman juga nggak masalah, cuma mati pasti. Nah, untuk didoakannya itu selama berapa hari yang biasanya? Proses untuk dari pembuatannya yang ya, pengerjaan, pembuatan dan pelaksanaan hingga. Karena ini yang pesan orang jauh ya. Nanti kita kirimkan entah berapa hari kita nggak tahu. Cuma di sini ini ya kita harus sudah ditanam itu harus selepas maghrib. Oh. Kalau masih siang nggak boleh dan sepi nggak ada orang. Kalau keluarga nggak apa-apa? Jangan juga. Ada orang batal. Misalkan minta tolong sama orang bikin lubang seperiuk ini. Itu kan mereka nggak tahu untuk apa, nanti mau nanam apa alasan. Oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Suruh bikin lubangnya? Nggak apa-apa. Asal jangan pada saat menanamnya yang ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk pada saat ditanam biasa kan didoain dulu yang ya? Apa sebelum ditanam itu yang udah doakan juga? Ini dari sini sudah saya racik, sudah saya ini kan, itu jelas dong didoakan. Ya. Nah, pada saat menanamnya nanti video call. Oh, eyang tetap Tetap mendoakan aku giring ya. Aku ritualkan biasa itu. Kalau ibu-ibu yang biasa memakai eyang ya, itu tahu dia kalau setiap apa yang sudah yang kirimkan mesti diritualkan. Nah, kalau seumpamanya pada saat barang yang dipesan ini nyampe yang ya, diterima oleh sang suami. Nah, suami itu bertanya, keceplosan isinya gimana tuh ya? Keceplosan misalkan mau saya tanam, ada kebutuhan untuk apa gitu, tapi nggak mengatakan untuk burung ya? Mungkin dong. Nggak boleh? Nggak boleh.
batal kayak gitu Yang ya. batal. Harus mengulangi dari awal lagi. Ya, kalau ketahuan isinya, ya jelas mereka batal dong. Iya, maksudnya harus diulangi dari awal lagi ya. Iya, Seperti itu. orang disuruh sepi kok. Heeh. Ya. Oke, yang akan berdoa terlebih dahulu. Mana ini? Dari pertama awal sampai pengerjaannya ini udah selesai Yang ya. Nah, pesan Eyang untuk sang pelakor dan juga untuk yang benar ya Yang ya. Kalau pasangan yang benar, kamu dibuat sakit hati dengan para misua, gak usah susah. Bikin aja begitu, santai aja kali. Pasti lari kamu kembali kok. Kalau mereka dilarang-larang, oh mengkek nanti dia. Merasa dirinya laku, merasanya dirinya diberatin. Padahal siapa lagi ya? Ya mesti seorang istri berat lah kalau suaminya kelihatan selingkuh. Kelihatan pelakornya lebih enak daripada dia. Udah bikin aja seperti ini ya. Gak susah-susah kok. Tinggal kamu ngerayu, berhubungan, air manimu yang sudah bercampur dengan air mani dia, ambil di tisu, kemudian dijemur sampai kering. Nah, untuk ngambil spermanya itu Yang dari kelamin laki-laki atau perempuannya Yang? Kan jebret ke perempuan toh, Berarti ya itu pakai lap, oh. terus dijemur. Berarti yang ngambil tetap harus yang bersangkutan Yang ya, Iya. yang ingin ya. Iya. Jadi seperti ini. Tapi kan kadang-kadang di mana ya nyariknya, di mana ya ininya ya. Kita pasrahkan semua kepada yang di atas. Bukan mematikan mati loh. Kalau sama ibu-ibu yang benar, tetap dia bisa bangun. Tapi kalau dengan pelakor, dia nggak bisa. Ya ingat itu ya guys, jangan rusak rumah tanggamu sendiri. Jadi intinya dari keseluruhan itu pesan Eyang apa Yang? Ya pesanku kepada netizen laki-laki, jangan sakiti perempuan. Karena yang ajak kau menderita mulai awal adalah binimu. Sudah jaya, sudah enak hidupmu, kau sia-siakan perempuan ini. Jangan ya sayang ya. Nanti kamu malah dosa. Udah dosa, kalau si perempuan ini nekat dibeginikan, bagaimana kamu? Sudah buang duit ke pelakor, tapi kamu tidak menemukan kenikmatan. Kasihanilah anak istrimu. Makasih banyak Yang. Oke, salam sayang sahabat Eyang, dan tidak lupa I love you full. Mah.